Halo Sobat Eksis, kembali lagi di acara kesayangan kita, Runway Gossip, bersama aku Indri, yang selalu ada di XY Zone TV. Kembali lagi aku ingatkan untuk kalian yang belum subscribe dan juga tekan lonceng XY Zone TV, jangan lupa untuk di subscribe ya, karena nantinya kita bakal kedatangan tamu-tamu spesial yang bakal menginspirasi Sobat Eksis yang ada di rumah. Kali ini seperti episode-episode sebelumnya, kita tuh udah ngundang Putri Pertiwi Indonesia. Sama kali ini juga, tapi ada sesuatu yang spesial dari dia. Karena dia merupakan second runner up Putri Pertiwi Indonesia tahun 2025. Siapakah dia? Ayo kita kenal lebih lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fania Hasta Santia. Aku pemenang second runner up dari Putri Pertiwi 2025. Halo, kamu biasanya nama panggilannya siapa? Aku biasa dipanggil Fania aja. Fania, aku panggil Fania aja. Iya. Oke. Fania kesibukan sehari-harinya apa? Aku sekarang lagi sibuk sekolah sama Sekolah. sibuk ekskul aja. Kalau boleh tahu sekarang udah grade di tingkat berapa? Aku 1 SMA. 1 SMA. Masih kelas 10. Wow. Tapi kamu tinggi banget ya. Iya, keturunan keluarga aku tinggi-tinggi semua. Tapi bagus lah. Mm-mm. Cocok banget sama looks kamu, sama ya semuanya. Terima kasih. Terus kamu selain kesibukan sekolah apalagi? Apakah ada modeling atau Iya, kayak sekarang aku suka ikut acara-acara, kayak misal aku sering ke luar negeri buat ikut kayak memeranin desainer gitu. Terus suka ikut-ikut lomba juga sama pageant-pageant kayak gini. kayak runway gitu ya? Iya, Di mana aja tuh? aku pernah di Singapura, terus aku sering juga di Bandung sama di Jakarta. Ikut komunitas-komunitas gitu nggak? Paling aku les. Oh, Aku les. mm. Oke, les modeling ya? Iya, Sibuk nggak sih les modeling? lumayan, tapi kan itu dijadwalin. Kadang Dijadwalin. pas libur kayak seminggu 2 kali gitu. Kamu kan udah jadi second runner up Putri Pertiwi Indonesia. Seneng nggak? Gimana sih perasaan Seneng kamu? dong, aku kan persiapannya kebetulan cuma seminggu. Wow. Iya, aku kayak ngafalin bakat, ngafalin speech, terus ngafalin kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Aku cuma seminggu doang dan alhamdulillahnya bisa terus menang. Iya kan, bisa juara 3 ya. Itu luar biasa loh dengan persiapan seminggu. Tapi kan itu persiapan yang khusus ya. Tapi persiapan yang umum kayak catwalk dan lain-lain pasti udah kamu persiapkan dari Udah lalu, iya. dari lama kan. Bukan seminggu itu gitu kan. Jadi kayak on progress lah. Iya, soalnya kan udah berpengalaman juga ya kalau jalan-jalan udah lumayan sering, jadi bisa Iya, jadi tinggal dilancarin. sesuatu yang basic-basic aja Iya. ya, kayak unjuk bakat. Kalau boleh tahu waktu itu kamu unjuk bakatnya apa aja tuh? Aku nari dari Kalimantan, Wow, kamu merepresentasikan daerah mana nih? Banten. Banten. Iya. Oke. Tapi tariannya dari Kalimantan. Oke, tarian apa tuh kalau boleh tahu? Dari aku lupa kata nama tariannya, tapi itu emang khas Kalimantan itu yang ada bulu-bulunya. Oh, oke. Wow, kamu seru ya. Jadi bukan cuman tahu tarian dari Banten aja kan? Iya. Jadi dari daerah lain juga harus kita tahu gitu. Iya. Karena kan ini udah Putri Pertiwi Indonesia ya. Jadi kita harus tahu secara nasional lah gitu. Iya. Kamu ada nggak kegiatan yang mau kamu lakukan ketika sudah menjadi Putri Pertiwi Indonesia, second runner up Putri Pertiwi Indonesia? Abis ini aku mau mencoba buat inspirasi gitu, inspirasi buat generasi muda, buat kayak uphold our national values, sama buat menjaga keindahan dan melestarikan keindahan dari budaya-budaya kita. Oke. Tuh, jadi biar tetap dijaga dan dilestarikan.
Iya, karena kita tahu sebelumnya bahwa tujuan dari Putri Pertiwi Indonesia ini kan untuk Melestarikan. mengenalkan budaya, iya, Iya. melestarikan budaya, mengenalkan budaya ke orang-orang luar gitu kan. Iya, betul. Iya, betul-betul. Seru sih ya. Seru Itu juga menarik dan juga ya lebih lebih berguna lah ya, Iya. lebih berguna. Karena kalau misalnya kita ngomong mengenai budaya, kita ngomong mengenai pariwisata, itu udah jarang untuk dikenal. Walaupun ya ada beberapa tempat-tempat terkenal yang dikenal sama masyarakat gitu, tapi ada beberapa yang mungkin udah mungkin Udah kata mereka jarang. out of the date gitu kan, nggak up to date gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih Iya. melihat generasi muda kita yang seakan-akan udah jauh dari budaya Indonesia gitu, seakan-akan udah jauh dari budaya Indonesia. Menurut kamu apa sih yang harusnya mereka lakukan gitu untuk uh, ya menggunakan kembali budaya kita, menggunakan kembali produk-produk Indonesia, itu kayak gimana sih? Kita harus menelusuri lebih dalam lagi gitu. Kalau misal tuh di negara kita, di daerah kita tuh banyak banget brand lokal yang gak kalah jauh bagusnya daripada brand-brand yang di luar negeri kan. Betul. Jadi kita tuh mempunyai brand lokal tersendiri yang lebih bagus, terus kayak bagus buat dipromosiin, buat disebar, dilestarikan gitu kan. Jadi nggak selalu pakai yang brand dari luar. Iya, nggak selalu. Walaupun kita tahu ya, sekarang kita tuh nggak bisa lagi menjauhi ya globalisasi ya. Kita nggak bisa menjauhi itu, tapi setidaknya kita juga harus menggunakan Iya. produk-produk kita. Iya, gitu. kita harus tetap promosiin gitu. Biar dikenal-kenalkan sama orang. Kalau Fania sendiri untuk mempromosikan itu tuh lewat apa sih? Apa lewat? Aku biasa pakai Instagram, terus aku juga suka pakai brand lokal. Terus aku post gitu. Iya, iya salah satunya batik ya. Karena Batik. juga di kegiatan kalian itu kalian ada runway menggunakan batik ya. Iya. Kalau boleh tahu batik kamu gimana tuh? Dan mungkin kalau kamu tahu batiknya dari mana gitu. Waktu itu aku beli dari desainer. Oh, desainer. Batik itu kayak blazer kayak gini. Jadi walaupun batik kan tetap keren kan dipakainya, dan itu masih budaya lokal lah. Jadi kayak masih bagus gitu. Kita bisa aja mengikuti ya bentuk daripada style itu, tapi menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia Iya, gitu kan. batik contohnya. Bisa, iya bisa, itu bisa banget sih ya. Karena ya motif-motif batik itu kaya banget. Iya. Motifnya kaya dan kita juga ya bisa aja dengan itu menggunakan itu dan mempromosikan kepada orang lain gitu. Mungkin itu ya menjadi satu tujuan dari Putri Pertiwi Indonesia. Oke. Kalau selama ini nih kamu mengikuti kompetisi selama berapa hari? 3 hari. 3 hari. Apa tuh tantangan yang kamu rasa wow gitu? Aku deg-degan banget itu pas di interview. Oh, di interview. Iya, karena itu kan kayak depan juri-juri, terus kayak ruangannya dingin banget. Terus kayak kita harus bisa jawab apapun pertanyaannya itu. Terus kayak tapi alhamdulillahnya lancar sih. Ya, penciptaannya lancar ya. Iya, Gitu. sama pas grand final kan deg-degan banget itu ditonton sama semua orang. Iya. Terus kita harus jalannya harus bagus gitu. Iya betul. Biar bisa. Gimana perasaan kamu waktu itu, dan kan kamu katanya nervous nih. Apa yang kamu buat biar mungkin bisa mengurangi nervous itu, atau mungkin nervous itu nggak mempengaruhi mungkin looks kamu atau mungkin jalannya kamu dan lain-lain, itu gimana sih? Aku selalu afirmasi kepada diri aku sendiri kayak bisa kok, bisa. Deg-degan tuh kan wajar, normal wajar. gitu. Tapi nanti kalau misalnya aku kayak bisa, Fania bisa gitu, nanti pas masuk ke dalam terus kayak ngikutin acaranya itu bisa lancar. Iya. Jadi intinya yakin aja dulu Iya, ya. harus yakin. Iya, Kalau yakin mencoba nggak akan bisa. Harus percaya gitu. Oke, terima kasih ya kamu. Sama-sama. Ya banyak loh kegiatan-kegiatan yang bisa buat kita jadi improve ourselves gitu. Iya, benar. Ya. Dan juga kalau boleh tahu nih, kamu kan juga mengikuti berbagai
kegiatan yang ya padat ya, bisa tergolong padat ya. Iya. Dengan kamu sekarang kan SMA kelas 1 gitu kan, baru aja masuk SMA harus beradaptasi dengan lingkungan SMA dan kamu juga harus mengikuti kompetisi-kompetisi lainnya. Kira-kira gimana tuh kamu dalam memanage semua kegiatan-kegiatan kamu? Aku kan ini dispen ya, dispen sekolah. Jadi habis acara ini mungkin kan besok aku masuk sekolah lagi. Nanti aku bakal ngerjain tugas-tugasnya pasti. Oke. Terus juga tetap ngikutin acara-acara sekolah. Cuman karena ini bentrok waktunya, jadi mungkin aku dispen. Terus nanti besoknya aku langsung ngerjain tugas lagi, kewajiban aku lagi gitu. Ya, jadi kalau dalam memanage sesuatu ya kita harus tahu juga yang mana yang menjadi Iya, prioritas iya sekarang ini benar. gitu. Tapi juga jangan melupakan yang lain Iya, kan. jangan lupain kewajibannya Iya, juga. betul. Kalau boleh tahu nih, dengan kegiatan kamu yang banyak itu, gimana sih dukungan dari orang tua atau orang-orang terdekat kamu? Aku ada di posisi sekarang ini pasti karena dukungan orang tua aku, dukungan keluarga aku. Karena pas aku mau kompetisi ini, aku selalu didukung sama keluarga aku kayak kakak pasti bisa gitu. Terus pas aku grand final kemarin juga keluarga aku duduk paling depan buat nontonin aku. Terus kayak semangatin aku terus gitu. Jadi aku juga kan percaya ke diri aku sendiri kayak bisa nih, banyak yang dukung, pasti aku bisa gitu. Iya, karena dukungan dari orang-orang terdekat, orang tua itu hal yang penting ya. Iya, penting banget. Bahkan bisa membuat kita jadi Yakin. setingkat lebih yakin Iya, gitu. benar. Dan tadi kan aku lihat kamu tuh diantar sama oma kamu gitu kan. Oh, oma kamu masih semangat banget nganterin kamu gitu kan. Gimana tuh kamu melihat itu gitu? Justru pastinya seneng karena kan nenek aku selalu dukung aku. Kayak setiap acara yang aku lakuin pasti nenek aku selalu doain aku, terus selalu dukung aku, anterin aku kemana-mana gitu. Seneng banget pasti. Ada nggak yang mau diomongin kayak terima kasih buat dukungan-dukungannya gitu, ada nggak? Makasih ya buat keluarga aku yang selalu ngedukung aku apapun itu acaranya, terus selalu nge-support, selalu sebarin ke teman-temannya biar support aku juga. Terima kasih. Pernah nggak sih ngerasa kalau kayak aku udah dewasa, aku nggak perlu lagi ditemenin kayak gini, pernah nggak? Enggak, Nggak pernah. karena sedewasa-dewasanya aku tetap butuh sosok keluarga yang selalu ngedampingin aku. Oke. Dan itu salah satunya oma ya. Seru banget. Atau ada mungkin teman-teman yang ngedukung kamu juga? Ada pastinya. Teman-teman aku juga selalu ngedukung aku, support aku. Meskipun kayak jaraknya jauh tapi tetap ngechat, tetap telepon gitu-gitu. Oke. Jadi bukan cuma dirasa dari keluarga, bukan cuma ini aja, tapi dari teman-teman juga ya. Iya, banyak. Gimana dengan sekolah? Apakah mendukung? Dukung. Ya, semuanya dukung alhamdulillah. Sampai dikasih extends ya? Ya, wow. Ya, karena kita kan juga sekolah kan pasti juga bangga ya dengan kamu yang udah dapet second runner up Putri Pertiwi Indonesia. Ya, itu jadi satu kualitas yang menunjukkan kualitas dari sekolah juga kan. Selain kualitas kamu sendiri, kualitas sekolah juga di mana kamu kan berproses di situ selain di rumah gitu, di lingkungan. Apa sih pesan kamu buat remaja-remaja di Indonesia yang mungkin juga mau seperti kamu, atau mungkin mereka lagi ngejar cita-cita mereka gitu, tapi nggak mendapatkan dukungan seperti yang kamu dapatkan gitu? Kalau itu kalian harus tetap berusaha, jangan patah semangat. Kalau emang belum dapat dukungan, masih ada diri sendiri yang masih ngedukung. Kayak kalau misal orang-orang di sekitar kalian belum bisa ngelihat kalian pengen itu atau belum ngedukung, kalian yang tahu diri kalian sendiri kan. Kayak kita yang tahu diri kita sendiri maunya apa. Jadi sebelum dengan kata orang lain harus percaya dulu kepada diri sendiri. Percaya diri sendiri, terus habis itu jangan pernah berhenti buat berusaha. Terus habis itu jangan lupa yakin, terus kayak selalu semangat dalam melakukan apapun karena
usaha nggak akan ngehianatin hasil. Iya, usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Iya, benar. Nah, seperti yang dilakukan oleh Fania ini, dia ya berproses ya, setiap Iya. kali terus berproses. Iya, nggak Kamu ada ada yang nggak instan. kegiatan event-event sebelum Putri Pertiwi Indonesia ini? Aku ikut Miss Remaja Oh, Miss Remaja. tahun 2023. Oh, 2023. Iya. Waktu itu gimana tuh? Aku masuk 12 besar, 12 terus besar. dapat Miss Persahabatan. Oh, Miss Persahabatan. Iya. Oke. Ya, jadi dari situ kamu bisa belajar ya. Iya, aku Sampai belajar sekarang banyak. dapat juara 3 lagi ya. Iya. Itu kemajuan yang luar biasa ya. Bener banget. Oke, mungkin sampai di sini aja di talk show kita. Dan mungkin ada lagi yang mau kamu omongin. Selain itu juga buat teman sobat-sobat eksis yang mau kenal kamu lebih dekat, kamu bisa kasih IG kamu. IG aku @vania_hasta_. Terus pesan, mungkin ada lagi pesannya untuk remaja-remaja di luar sana. Kalau kalian mau untuk mengejar cita-cita kalian mau buat sukses gitu, jangan patah semangat dan terus berusaha sesuai bakat dan minat yang kalian miliki gitu. Iya, betul. Ya harus yakin. Harus yakin. Iya, harus kembangin diri Iya, kalian juga. harus berproses karena nggak ada yang instan kan. Iya, nggak ada yang instan, tapi juga usaha Iya, kalian usaha nggak harus akan dikembangin. pernah mengkhianati Hasil. Oke. Thank you Sobat Eksis yang udah temenin kita. Thank you juga Fania Thank you juga, Kak. yang udah membagikan pengalaman yang luar biasa ya. Anak muda di Indonesia itu anak muda yang berbakat. Dan Iya. ya salah satunya Fania dan teman-temannya yang teman Putri Pertiwi Indonesia yang lain. Jadi untuk teman-teman yang di sana lagi struggle dengan mengejar cita-citanya, tetap semangat, tetap berusaha karena usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Terima kasih karena sudah nonton XY Zone TV, juga terkhususnya Runway Gossip. Jangan lupa untuk subscribe kita ya. Oke. Thank you. Bisa say goodbye. Bye. Bye.